Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ini jaraknya jauh, saya izin Bapak Ibu tak menggunakan masker. Yang saya hormati Pak Camat Cimanggu yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjam, Pak Polis, ini masih muda, tewasnya dipanggil Mas. Karena beliau jabatan sudah Sekjam, rasanya dipanggil Mas juga kurang tepat. Saya panggil Pak Polis. Jadi ternyata juga keluarga Kementerian Agama. Yang saya hormati Ketua MPCNU Kecamatan Cimanggu, ini sahabat saya yang selalu semangat dan tampak masih terus muda, Mas Edi. Yang saya hormati Kepala BPN Pak Arjun, yang ini seringkali dan sangat membantu kita semua dan selalu semangat untuk belusukan dari desa ke desa. Saya kalah sama itu. Di beberapa tempat saya ketemu ini. Alhamdulillah, ini pertanda baik untuk pelaksanaan sertifikasi langkah di Kabupaten Cilacap. Saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili Wabil Khusus Sohibul Pet, Tuan Rumah Al-Mukarram, Pak Kepala Desa tapi Kiai Haji Nur Hamid, Kepala Desa Pesahan. Ini saya dipanggil pesanan oleh Pak Kepala KUA Cisalak. Terima kasih Pak Toha serta jajarannya. Saya cari-cari mana kalau baiknya dekat dengan taruhnya. Terima kasih. Kalau pesanan itu suhunya Kementerian Agama, walaupun terlambat tetap saya harus hadir. Nah, mendadak mau ada rapat dengan Kementerian Agama Pusat, jadi saya harus menyiapkan banyak hal tadi, mohon maaf. Ini ada Pak Ali Sotikin, juga Pak Zaid Mahmud, ini yang juga pengurus MPCNU, akhir Pak NU, hadirin para muwakil yang hadir tidak saya sebut satu persatu dari 19 bidang tanah. 21-nya belum, hari ini mau alhamdulillah 20 luar biasa. Tepuk tangan untuk pesanan. Kita semuanya hadir, insya Allah semuanya untuk mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan, yakni di antara kita saling meyakinkan dan mentauhidkan niat kita dengan sungguh-sungguh untuk mewakafkan tanah kita. Tadi disampaikan oleh Ketua MPCNU bahwa harta itu dibagi tiga. Harta itu dibagi tiga. Yang pertama, harta yang kelak akan dimakan oleh cacing dan belatung. Belatung tahu nggak? Nyamuk nggak? Nah, ini saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Kalau mau pakai bahasa Jawa dengan tidak tahu, kalau pakai Sunda saya yang
pakai bahasa Indonesia, yakni harta yang kelak hanya akan menjadi makanan cacing, yaitu harta apa? Harta yang pagi hari kita mencarinya untuk makan nasi, makan tahu, makan tempe, daging, terus kita makan sampai perut kita besar dan kita gemuk. Kalau kita saatnya mati, badannya kita penuhi dengan makanan setiap hari ini sehari 3 kali, belum ada snacknya, kira-kira menjadi apa? Dimakan oleh cacing jadilah tanah. Banyak enggak ini harta yang setiap hari kita makan? Banyak sekali. Bahkan ada orang saling tidak kenal, bahasa Cilacapnya tidak wawuhan begitu, bahkan saling bunuh gara-gara ini, yakni gara-gara harta yang akhirnya menjadi tanah dimakan oleh cacing, perebutan sembako, kan gitu. Yang kedua adalah harta yang besok yang menggunakan orang lain, harta yang saatnya justru yang memakai orang lain. Kita beli rumah 2, 3 dengan bangunan yang mewah, bahasa Cilacapnya magrong, punya motor 5 1 anak, punya motor 1, punya mobil 2, giclong, istrinya 1 ya, belum. Saatnya kita wafat, kita meninggal, rumah yang kita bangun dengan uang yang banyak, dengan bangunan yang mewah dan banyak pula bangunannya, istri yang cantik masih muda lagi, kira-kira begitu, kita tinggal mati, kira-kira yang menggunakan apakah kita, apakah orang lain? Orang kita hanya berada dalam satu tempat dan sendirian, yang kita bawa dalam konteks harta hanyalah kain kafan saja. Ini harta yang akhirnya untuk orang, istri kita pun belum tentu kesetiaannya akan terus sebagaimana janjinya, cintanya sehidup. Kita mati bisa cari mati, digunakan oleh orang. Itu saja istri, apalagi harta dipakai anak kita bisa dijual, digunakan oleh orang. Itu yang ketiga, itu harta yang saatnya akan menyelamatkan kita. Harta yang akan menyelamatkan kita, yakni harta yang kita salurkan, kita tasarrufkan untuk kebaikan. Salah satunya harta yang kita miliki, yang kita wakafkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ini insya Allah harta ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Idza matatmu Adama in qata'a amaluhu ila min salasin, salah satunya shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Berat kira-kira di antara kita antara harta yang pertama yang akhirnya untuk dimakan cacing itu, atau harta yang kedua yang akhirnya digunakan untuk orang lain, harta yang ketiga yang akhirnya menyelamatkan, kira-kira besar mana? Insya Allah besar yang terakhir. Allahumma amin. Untuk itu maka saya merasa bangga
merasa senang khususnya kepada masyarakat desa Pesakangan ini yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk mewakafkan tanahnya untuk kepentingan kemaslahatan. Ada tanah yang diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, ada yang untuk makam, dan seterusnya untuk lembaga pendidikan Islam. Bahkan negara kita ini, masyarakat Kabupaten Cilacap ini, kalau kita hitung tanah wakaf itu pemerintah menggantikannya nggak mampu. Maka tanya aja, hitung dari 20 bidang ini di Pesakangan, kalau dijual, diuangkan, nilainya berapa? Kira-kira Pak Kades, pemerintah desa berani ganti apa? Nggak berani, nggak ada alokasi anggarannya. Maka saya atas nama Kepala Kementerian Agama tentu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa atas dukungan masyarakat khususnya umat Islam ini, kekayaan masyarakat kita itu kalau kita hitung dengan uang luar biasa, pemerintah tidak bisa menggantikan. Bahkan ajaran orang pendidikan memang tidak minta diganti. Di Cilacap ada 4.500 sekian bidang tanah wakaf. Kalau dihitung dengan uang itu dijual triliunan. Yang belum bersertifikat Pak Arjun kurang lebih 1.000 bidang, ditambah Pesakangan Romo Mani, tambah terus berkembang. Untuk itu maka saya juga merasa bangga dan saya berterima kasih setelah kesadaran mewakafkan tanah, ditambah lagi kesadaran untuk mencatatkan melalui kantor urusan agama selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini Cimangu luar biasa, satu-satunya kecamatan yang kantor urusan agamanya 2. Ini Cimangu luar biasa. Yang kecamatan yang ada di Cimangu, Cisalaknya juga ada. Kemarin ada Dirjen Kementerian Agama Pusat melakukan survei, hati terus semua orang. Kalau aneh tetap loro apa dadak nasi jibehen gitu. Mengaki loro baik siji kadang-kadang kita berat SDM-nya kok loro bisa, nanggung bisa. Saya bilang sebaiknya tetap dilestarikan untuk kebanggaan orang-orang di wilayah Pesakangan dan selanjutnya. Kalau hanya di Cimangu. Setelah dicatatkan namanya pejabat membuat akta ikrar wakaf, malah tak waniatuh mani. Tetangga saya proyek, saya baru merasakan kepala ternyata tuh Pak. Nanti kalau ada kesempatan dipindah aja. Ya mendekat bertahap kan itu ya. Cimangu dulu. Kalau ada kesempatan, masih bertanya, malah diseling orang Cimangu kan gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, setelah dicatatkan namanya akta ikrar wakaf, ikrarkan sabun dia tadi dia sudah ya, ikrarkan dicatat, nah kepala wis 30% aman, 30%. Selanjutnya nanti saya juga berbangga lagi, saatnya kita lanjutkan. Pak Arjun hadir di sini, ini sudah menandakan ingin segera menjemput Bapak Ibu sekalian di sertifikat wakaf.
insya Allah gratis. Allahumma amin. Kecuali harus perubahan menjadi hak milik dulu. Nah, insya Allah Pak Jum ya, mugi-mugi apalagi pakai PTSL enggak ya? Program PTSL ini? Oh, program PTSL berarti semua. Alhamdulillah. Luar biasa beliau. Kesempatan langka, tidak semuanya mendapatkan. Untuk itu kesadaran ini menjadi sangat penting untuk tadi secara keamanan hukum legalitasnya sudah terpenuhi. Orang nasi wani mutik-mutik mani sudah tidak ada yang berani mengubah lagi sesuai dengan peruntukannya. Maka saat ini jangan lupa peruntukannya. Pak BPN juga ngendikan harus jelas, konkret. Aja waktu ngerti mungkin aja kiye ya, gitu kan? Dan saya juga membawa pejabat baru di Kementerian Agama, namanya Pak Haji Aryo Subroto SH. Ini adalah penyelenggara zakat dan wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang punya kewajiban untuk melakukan edukasi bimbingan tentang masalah zakat. Kemarin kita sudah dihadiri oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Wakaf. Setelah membaca, ternyata sekarang mayoritas itu tanah wakaf kita untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, bangun musola, bangun masjid, bangun kuburan, makom, sehingga tanahnya itu tidak produktif. Kemarin hadir di salah satu tempat di Kuta, Nyabrang Segara, ingin meyakinkan bahwa tanah itu, tanah wakaf yang akan dibangun itu untuk kepentingan produktif, untuk peternakan kambing. Tanah wakaf digunakan untuk peternakan kambing, hasilnya nanti untuk kesejahteraan umat Islam. Wong sing miskin, fakir, miskin, janda, jopo, kan itu hasil dari pemeliharaan peternakan kambing itu untuk membiayai mereka yang pada belum bisa sekolah karena tidak punya biaya, dibayari dari hasil peternakan. Yang tidak mendapat bantuan sembako dari Pak Kades karena mungkin jatahnya tidak cukup, dibantu oleh hasil peternakan. Mudah-mudahan nanti tidak hanya di Kutawar, tapi juga di Cimanggu. Allahumma amin. Karena kebetulan kemarin dapat bantuan dari pemerintah 100 juta rupiah untuk bikin kandang dan beli bibit kambingnya. Syaratnya tanahnya tanah wakaf produktif untuk pengembangan usaha. Beri waktu susah. Rasanya orang masjid itu bukan makan, tidak untuk madrasah, tidak. Zaman sahabat Utsman kan begitu. Sahabat Utsman itu mewakafkan tanah beserta kebun kurmanya. Saya wakafkan tanah dan kebun kurma saya, silakan. Hasil kebun kurma saya beserta tanah, hasilnya tanahnya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan perjuangan agama Islam. Ini memang harus kita viralkan. Karena zakat produktif ini punya potensi yang besar
tapi selama ini belum tergarap dengan baik. Kalau teng Pekalongan nonton wakaf kaki bikin hotel syariah. Pekalongan itu jadi tanahnya untuk bikin hotel. Hasilnya ada bagi-bagi untuk hasil pengelolaan manajemen hotelnya dan juga sebagian untuk pengembangan ke masyarakat. Biaya pendidikan yang tidak mampu, beasiswa untuk usaha dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada masyarakat Desa Pesahangan. Saya berkali-kali hadir di Pesahangan ini sejak beliau abahnya Pak Kades, Pak Muslim sering hadir di sini karena memang dulu dan sampai sekarang kesepuhannya ya di Pesahangan. Itu saya sungguh merasa bangga bisa hadir di sini, apalagi kehadiran saya adalah dalam rangka menyaksikan sebuah peristiwa penting, peristiwa dunia hatta akhir. Allahumma alamin. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di balai desa ini, saatnya kelak baik yang hadir jadi muakib, nadir, MBCNU, Pak Kades, Pak Sekcam, apalagi Pak Arjun, Pak Kapolsek, Kepala KUA, PPAIB masuk surga bersama-sama. Allahumma jangan lupa saya juga dipanggil untuk menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat sukses untuk masyarakat Desa Pesahangan. Terima kasih Pak Kades, Pak Sekcam, Ketua MPJNU dan Pak Arjun, Kepala KUA Pesahangan, Kepala KUA Cisalak dan Nadir serta wakil.